Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat manusia atau sunnatullah dalam kehidupan adalah naik turun, pasang surut ya. Begitu juga di dalam keimanan, Pak. Iman itu digambarkan yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Seperti ombak laut gitu ya, pasang surut ya. Keimanan seperti itu. Lah, nasihat para ulama agar kita berhati-hati ketika keimanan kita sedang surut atau sedang menurun. Sekalipun memang itu sunatullah, keimanan itu bisa menurun, tapi kalau dibiarkan terus tanpa ada upaya untuk mengembalikan kembali keimanan itu, maka dia akan menimbulkan kemudaratan yang membahayakan, bahkan sampai pada tingkat kekufuran. Kalau kita biarkan sifat kondisi keimanan yang sedang menurun itu, misalnya malas untuk beribadah. Dalam bahasa Arab dikenal istilahnya futur. Futur itu sifat malas, kemalasan. Malas untuk melaksanakan sholat, contoh misalnya, lagi malas, nggak enak. Itu salah satu sifat futur. Dan itu awal mula ya perbuatan yang bisa mengarah pada kekufuran. Kalau kita biarkan terus, dan mengembalikan bukan perkara gampang, Pak. Kalau kita sudah misalnya sudah menjadi terbiasa meninggalkan sholat, untuk memulihkan kembali itu berapa? Mereka sudah terbiasa melaksanakan sholat saum sunnah ya. Kemudian dia lepas sekali, lepas dua kali, terus memulihkannya itu berapa? Yang biasa sholat malam tahajud misalnya, kemudian dia lepas ya, karena malas tadi ya. Memulihkannya kembali bukan perkara gampang, susah. Bahkan kalau kita sering futur tuh ya, malas, mungkin capek, kelelahan mulanya begitu ya, karena badan lah, atau banyak tidur, futur, tidur, itu akan menggiring orang kepada perbuatan berikutnya, al-ghurur. Futur, tidur, gurur. Gurur itu tertipu kita dengan setan. Kita ditipu oleh setan tentang perbuatan baik padahal itu buruk. Karena malas ibadah, yuk kita mending kumpul-kumpul aja deh. Ya. Kumpul-kumpul ngobrol dengan teman-teman itu. Dikira itu baik silaturahmi, padahal di sana ada kemaksiatan. Ya. Gurur, tertipu oleh setan. Di saat kita lemah tuh Pak, setan senang. Dia akan goda kita sejauh mungkin. Setelah gurur, kita digiring untuk berbuat fujur, berbuat fasik, perbuatan dosa, Pak. Yuk kita minum-minum ya, yuk kita judi ya, yuk kita main cewek lah. Fujur. Ujung-ujungnya kufur. Ya. Menolak semua kebaikan, menolak semua peribadatan, gak mau dia. Ini sudah jauh tersesat, Pak. Mengembalikannya bukan perkara mudah, susah. Ya. Dulu Nabi Adam AS seorang nabi, Pak. Nabi Adam. Dia punya anak namanya Kabil. Ya, Kabil. Untuk mengembalikan Kabil ini kepada keimanan, tak sanggup Nabi Adam AS, seorang nabi, Pak. Kabil tidak mau ikut peraturan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkawinan. Kabil juga membangkang, bahkan membunuh adiknya itu, adik kandungnya. Habil dibunuh. Nabi Adam tidak sanggup membimbing anaknya. Mulanya karena futur tadi, malas ya.
mendapatkan bimbingan Allah, lalu terus futur, tidur, gurur, fujur, kufur. Nabi Adam alaihissalam nggak sanggup membimbing anaknya. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, seorang nabi, ya, tidak sanggup membimbing anaknya Kan'an tuh, ya, agar dia bisa selamat. Seorang nabi tidak sanggup. Ketika sudah jatuh pada kekufuran, mulanya karena futur, malas, ogah melaksanakan ibadah yang ringan-ringan. Kita pun kadang-kadang begitu. Ya. Ini kan ibadah sunnah, gak usah lah. Ya. Yang wajib aja, dan mulanya begitu. Gak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Itu kan ibadah sunnah. Kalau sunnah kan kalau dikerjakan gak berdosa kan? Ya, gak apa-apa. Gitu Pak, mulanya tuh. Bahkan ibadah sunnah itu bisa menambah ibadah yang wajib yang kita lupa, yang kita kurang sempurna. Tapi kan kita futur tadi malas. Dia yang wajib aja kan. Lama-lama yang wajib pun terkikis Pak, habis. Gara-gara yang sunnah kita tinggalkan. Kan'an gak sanggup. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, seorang nabi Pak. Bapaknya para nabi itu tidak sanggup mengislamkan ayah kandungnya Azar itu. Ayah kandungnya Azar. Dia tetap ada dalam kemusyrikan. Anaknya seorang nabi itu. Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, Khalilullah, tidak sanggup. Mulanya karena futur, membiarkan futur, kemalasan ibadah, mengerjakan yang sunnah. Sampai ada orang untuk beribadah yang paling ringan, berzikir saja nggak sanggup Pak. Kan berzikir itu ibadah yang nggak memerlukan fisik banyak Pak. Cuma sekedar ibadah lisan saja, ngomong itu, bahkan dalam hati mungkin nggak sanggup kalau sudah datang malas tuh Pak. Apalagi mengerjakan sholat, rawatib, nawafil gitu ya, duha, tahajud, saum, Senin Kemis, saum Daud, wah udah jauh dah. Wong untuk berzikir yang nggak sanggup dia, baca Quran udah malas, apalagi matanya udah mulai rabun, berat. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa Pak, ya, tidak sanggup membimbing ayah angkatnya Fir'aun, bahkan berbalik memusuhi. Bukannya tidak sayang Fir'aun, sayang kepada Musa alaihissalam, sayang. Makanya dia dibiayai di sekolahin dia, dibekali segala macam Musa itu. Tapi dia tidak sanggup mengislamkan ayah angkatnya itu Fir'aun itu. Termasuk Siti Asia, istrinya Fir'aun, juga tidak sanggup menunjukkan jalan kebaikan kepada suaminya Fir'aun itu. Bayangkan Pak, jika misal ada seorang istri tidak sanggup memberikan kebaikan pada suaminya, dulu Siti Asia begitu. Ya. Suaminya Fir'aun gak sanggup diislamkan. Sebaliknya Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi, tidak sanggup memberikan petunjuk kepada istrinya Walilah. Namanya istrinya Walilah. Istrinya Nabi Lut ada dalam kesatuan ikut LGBT itu. Coba bayangkan. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada istri di antara kita misalnya bandel, mungkin yang nggak nurut suami itu, nggak nurut Rasulullah, nggak taat kepada Allah, contohnya Walilah, istrinya Nabi Lut alaihissalam. Tapi tentu kita tidak ingin seperti itu. Nauzubillah, ya, punya anggota keluarga yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita arahkan. Nauzubillah. Ya, kita semua adalah bertanggung jawab Pak, sebagai suami, sebagai ayah, orang tua nih. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah semua penanggung jawab, pemimpin. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak sanggup memberikan hidayah kepada paman yang sangat dikasihinya, dicintainya dan disayanginya. Bahkan paman ini, Abi Thalib ini, dia yang membekali Nabi Muhammad sejak kecil. Karena yatim piatu, penanggung jawabnya, orang yang paling hebat, orang Arab tinggal di kota Mekah, tiap hari lihat Ka'bah. Kalau baca Quran nggak perlu terjemahan, ya.
baca hadis langsung, saksi sejarah, saksi hidup bagi Nabi Muhammad SAW. Dekat dengan orang yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Tapi juga Rasulullah tidak sanggup mengislamkan Nabi Abi Thalib, paman tercintanya itu. Sampai kemudian Allah turunkan surat Al-Qasas ayat 56 itu. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa, tidak akan sanggup memberikan hidayah, petunjuk, jalan yang lurus kepada orang yang kamu cintai, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang bisa menuntun, memberikan bimbingan, memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan jalan yang baik. Hanya Allah, Pak, yang bisa memberikan petunjuk. Kalau begitu, kita pun demikian, Pak. Orang tua kita mungkin di saat kita sedang futur, sedang malas tuh ya, nggak akan bisa memberikan bimbingan. Adik kita, kakak kita, anak kita, saudara kita nggak akan bisa mengarahkan kita. Lalu bagaimana caranya? Allah memberikan jalan petunjuk. Ya. Dalam hadis yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya diskusi, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitum. Kata Allah, wahai hamba-Ku, ya, kalian semua ini termasuk orang yang sesat kecuali mereka-mereka yang Aku beri hidayah. Kata Allah, kalian ini memang sesat sebenarnya kecuali yang Aku beri hidayah. Di muka bumi ini, Pak, sejak dulu, Pak, sekarang katanya ada 8 miliar penghuni bumi yang kita diami. Satu bumi, satu matahari, satu planet nih, satu bulan, ada 8 miliar per hari ini, Pak. Dan yang memeluk agama Islam, anggap saja yang mendapatkan hidayah, ya, Islam akan mendapatkan jaminan hanya 1,8 miliar, 20% saja. Tidak banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Artinya apa? Semuanya sesat. 8 miliar itu sesat kecuali mendapatkan hidayah. Siapa yang dapat hidayah itu? Kita di antaranya, Pak. Ya. Kita di antaranya dapat hidayah Islam. Lah di saat kita dalam keadaan malas, nggak ada tempat bergantung, Pak. Ya, para nabi pun tidak bisa dijadikan gantungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi lanjutan hadis tadi, Allah berfirman, fastahduni ahdukum. Hei hambaku, mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, nanti akan kuberi hidayah kepadamu, nanti akan kuberikan petunjuk kepadamu, nanti akan kukembalikan keimanan kepadamu, nanti akan kuberikan ketaatan kepadamu, akan kukembalikan ketakwaan kepadamu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi kita memang disuruh minta kepada Allah, jangan berdiam diri. Hidayah tidak akan datang begitu saja, Pak, tanpa kita usaha mencarinya. Dia tidak akan datang begitu saja seperti rezeki, ya. Tidak akan datang begitu saja kalau tidak ada ikhtiar usaha untuk meraihnya. Usahakan untuk menempuh hidayah, menggapai hidayah itu dengan apa? Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata para ulama, apa kira-kira caranya? Ya. Yang pertama, yang paling gampang adalah minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pertama, minta pertolongan, ya, pada Allah. Yang kedua, istiqomah dengan amalan yang sudah ada, yang tersisa, ya. Bapak misalnya biasa sholat 5 waktu, tiba-tiba karena malas cuma 3 waktu, ya. Yang 2 malas tuh, ya. 2. Jaga yang 3 tuh, jangan sampai hilang, tinggal 2, tinggal 1. Jaga istiqomah tuh. Amalan yang sudah ada pertahankan, pegang.
Di samping kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Karena dia ada aura positif yang ditularkan oleh orang-orang baik. Mungkin kalau ke tempat ustadz kita malu, gengsi, ke tempat kiai mungkin gak sanggup, ya, rasanya jauh dan sebagainya. Teman yang baik, bergaul dengan mereka, yang masih bisa menjaga keimanan, bergaul dengan dia. Tinggalkan tuh teman-teman yang bisa menyesatkan tuh, jauhkan mereka. Kumpul dengan orang-orang baik, bid'ah tuh dijaga. Yang keempat, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Zikir, ibadah yang paling ringan kan zikir, Pak. Gak memerlukan tempat, energi, gak perlu tempat, waktu dan sebagainya. Dia cuma dalam hati boleh zikir. Dan itu amalan yang paling besar, yang ganjarannya besar. Amalan perbuatannya ringan, tapi ganjarannya besar. Kalimatani khafifatani habibatani indallahi saqilatani fil mizani. Kalimat yang ringan di lisan, ya, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat dalam timbangan. Zikir. Apa yang Bapak hafal zikir, baca. Baca Quran kan mungkin perlu mata, perlu konsentrasi, perlu musuh dan sebagainya, ya. Zikir kan enggak? Kalau misalnya enggak hafal, ya baca subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah adimi, itu bagus. Enggak bisa subhanallah saja, enggak bisa bismillahirrahmanirrahim, cukup, ya. Jika perlu asmaul husna cukup, Allahu akbar boleh. Bapak yang hafal, baca zikir. Oh, untuk apa? Untuk memulihkan kembali keimanan yang futur, yang tidur, yang gurur, yang fujur, yang kufur tadi, kembalikan lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik kepada kita, jadi keimanan kita kembali pulih. Lah kita sakit gak enak badan tuh Pak ya. Kan kita capek berobat ke sana kemari tuh, pengen memulihkan kembali, sampai olahraga ya, barbel dicari tuh, obat-obatan dicari, datang ke sana ke sini ke dokter, ya. Ketika badan sedang menurun tuh, ya, biaya berapapun kita keluarkan. Kenapa ketika iman menurun tidak ada kepedulian untuk memulihkannya kembali? Padahal kesehatan yang baik itu belum tentu menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya, sekalipun kita berkorban banyak biaya, waktu, tenaga untuk memulihkan kembali kesehatan itu ya, dengan berbagai macam ramuan, obat segala macam daun dicoba tuh kan. Ya. Dokter semua dikunjungi, rumah sakit yang terkenal didatengin untuk memulihkan kesehatan, untuk mengembalikan, sekedar memulihkan kesehatan. Usia tua tidak sama, sehat usia tua dengan sehat usia muda nggak sama, Pak. Jangan kemudian kita berpikir sehat di usia tua ini sama dengan sehat waktu kita muda, nah, beda. Untuk sekedar memulihkan kembali kesehatan saja kita berkorban banyak, tapi kenapa untuk memulihkan keimanan yang terus menurun, ya, berkurang ini nggak ada upaya yang sungguh-sungguh, ya. Jadi mari kita sama-sama berusaha saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Saya cuma ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, ya, tugas saya cuma mengingatkan saja. Mungkin di antara kita ada yang menurun keimanannya, udah mulai jarang pergi ke masjid, udah mulai jarang mengaji, udah mulai jarang sholat berjamaah. Ingatkan seperti itu, sama-sama saling mengingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keyakinan yang kuat kepada kita semua sehingga keimanan kita kembali pulih. Itu saja. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.